Sebelah kalian. Oh ya, dia gitu. Ini cinta besar aja. Nanti pas cinta semuanya baru kayak gini ya. Oke. Oke, Bu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Baik, anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan 3 sholat sunnah. Yang pertama yaitu tahajud, yang kedua duha, yang ketiga sholat istikharah. Jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang pernah sholat tahajud? Saya. Kalau sholat duha? Saya. Ibu ingin bertanya, apakah dulu pas SMA atau SMP di sekolah kalian pernah mengadakan yang namanya sholat duha? Itu sekitaran jam berapa? Jam 7. Itu matahari naik itu udah boleh. Jam 8. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai tahajud. Jadi tahajud itu artinya bangun dan tidur. Nah, sedangkan menurut terminologi dalam Al-Quran, tahajud itu adalah ibadah tambahan. Untuk anak kalian boleh mencatat ya, sambil menulis sambil mendengarkan. Nah, ada di dalam Al-Quran itu salah satunya Quran surah Al-Muzammil. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah Quran surah yang menjelaskan mengenai tahajud. Jadi untuk anak-anak sekalian ini penting ya untuk dihafal di rumah. Nanti kapan-kapan ikut tes satu-satu. Jadi adapun selain itu ada yang namanya waktu tahajud. Mungkin kebanyakan anak-anak sekalian itu masih bingung kapan sih
kiblat lillahi ta'ala. Nah jadi anak-anak sekalian itu perlu ya untuk dihafalkan. Jadi bagaimana kita mau sholat kalau niatnya belum hafal? Baik, kita akan menghafal sebentar yaitu niat sholat tahajud. Baik, ibu baca duluan ya. Nanti anak-anak sekalian langsung ikuti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunatan tahajudi. Rakaataini lillahi ta'ala. Kita barengan ya. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Selanjutnya, etika selanjutnya nah, ada juga yang penting kalau misalnya kita bangun tengah malam nih, mau sholat tahajud tetapi kita sangat mengantuk. Nah, itu lebih baik dihentikan dulu sampai benar-benar kita tidak lagi mengantuk.
dong. Ini sebelum kita mulai sholat duha, pastinya kita membaca niat. Nah, niat tadi yang sudah kita hafalkan. Sama halnya seperti sholat fardu, yaitu selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah. Itu ya. Adapun surah yang dianjurkan untuk kita ketika sholat duha, yaitu yang dimana pada rakaat pertama itu kita membacakan surah Asyam. Di sini ada yang hafal surah Asyam?
Rakaataini lillahi ta'ala. Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan istikharah. Rakaataini lillahi ta'ala. Apakah sudah hafal anak sekalian? Nah, ada penjelasan yang lain yaitu mengenai faedah istikharah. Yang pertama, bahasanya perlu anak-anak sekalian ketahui bahasanya sholat istikharah itu adalah sunnah bukan wajib. Ada yang tahu sholat wajib itu apa saja? Ada 5. Maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bentar. Enggak, Bu. Bu. Nah, sholat Jumat. Sholat Jumat. Ya, itu laki-laki ya. Bu, izin, Bu. Izin ke WC, Bu. Bisa balik ya. Lalu yang selanjutnya yaitu bahwasanya sholat istikharah ini boleh dilakukan. Sholat istikharah ini dilakukan untuk perkara-perkara yang mudah.
penjelasan mengenai cara sholat istikharah. Nah, ketika kita memiliki masalah, bukan masalah yang mungkin banyaknya. Jadi kita itu harus pilih satu masalah yang mana sangat ingin diselesaikan atau sangat kebingungan.